Hai teman-teman, kita berjumpa kembali dan aku sangat senang dan bersyukur kalian masih mau mendengarkan aku, mendengarkan kisahku, mendengarkan ceritaku. Seperti yang aku bilang kemarin, pada videoku kali ini aku akan menceritakan, tepatnya di awal-awal aku merasakan gejala ini. Gejala yang tidak biasa, yang aku rasakan hanya sakit dan sakit. Sudahkah kalian siap untuk mendengarkan? Aku harap kalian juga bisa terlarut dalam kisahku. Aku berusaha mengingat sampai hari ini. Tepatnya 21 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih berumur 18 tahun. Aku masih duduk di bangku sekolah. Tepatnya sekolah menengah umum. Pada suatu saat, ketika ada jam olahraga, seperti biasa, siswa-siswa bermain olahraga. Dan pada saat itu, kita semua bermain dengan senang. Kita bermain sepak bola. Teman-teman, kalian tahu nggak? Aku dulu seorang penyerang. Posisiku di bagian paling depan. Orang-orang menyebutnya striker, yang bertugas untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya di gawang lawan. Aku ditempatkan sebagai striker karena pada saat itu kemampuanku berlari cukup baik. Kemampuanku untuk mencetak gol juga cukup baik. Aku bisa tersenyum malam ini kalau aku mengingatnya pada saat itu. Seperti pada anak-anak lainnya, aku bisa berlari. Aku bahkan bisa salto ketika lemparan crossing itu berada di atas kepalaku. Aku sangat mengingatnya. Dan aku ingat sekali. Singkat cerita, setelah kami bertanding bermain sepak bola, tiba pulang sekolah, hal yang aku rasakan adalah bagian punggungku terasa sakit sekali. Seperti nyeri, seperti ditusuk sebuah jarum, tepat di bagian belakang tulang punggungku. Namun aku masih tetap bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas secara normal, bisa berlari, berjalan dengan baik, dan melakukan kegiatan yang lain. Namun rasa sakit itu dari hari ke hari
semakin meningkat rasa sakitnya. Dan sepertinya rasa sakit itu bertambah. Titik sakitnya itu semakin bertambah dan semakin banyak. Yang aku ingat, aku bercerita kepada keluargaku kalau punggungku sakit. Yang perlu teman-teman ketahui, mungkin teman-teman berpikiran apakah ketika bermain sepak bola pernah mengalami jatuh atau mengalami benturan. Aku menjawab, aku tidak pernah jatuh dan aku tidak pernah berbenturan dengan benda yang keras. Rasa sakit itu muncul secara tiba-tiba, dan itulah yang aku bisa ingat. Itu adalah gejala pertama dari kelemahanku saat ini. Kemudian yang dilakukan keluargaku ketika aku menceritakan hal ini, mereka berusaha dengan segala cara untuk membuatku sembuh, membuatku terlepas dari rasa sakit. Karena dari hari ke hari, aku merasakan sakit di bagian punggungku. Nyeri, panas, dan sakit sekali. Bahkan untuk dibawa tidur pun terkadang juga mengalami sakit. Aku ingat sekali, mereka membawaku kepada orang-orang yang pintar. Mereka berpikirnya seperti itu. Aku yang belum mengerti, aku ikut saja kemanapun mereka bawa aku. Karena aku pada dasarnya juga ingin sembuh. Mereka membawa aku kepada orang-orang yang demikian. Dan orang-orang yang dikatakan pintar itu berusaha dengan cara-caranya untuk menyembuhkan sakitku. Rasa sakit itu. Namun teman-teman, apa yang terjadi setelah mereka berusaha beberapa kali untuk mengobatiku? Aku tetap masih merasakan sakit. Dan justru dari hari ke hari semakin bertambah sakit. Ketika aku melakukan kegiatan olahraga, aku gak bisa terlalu capek. Aku gak bisa terlalu kelelahan. Karena jika kelelahan sedikit saja, rasa sakit itu muncul kembali. Ada yang bilang sakitku itu mungkin syaraf kejepit. Ada yang bilang bahkan dikaitkan dengan supranatural. Itu karena perbuatan orang-orang jahat yang iri sama kamu, yang gak suka sama kamu, dan lain sebagainya. Sehingga orang tersebut mengirimkan hal-hal yang tidak baik. Aku pada saat itu yang belum mengerti benar tentang firman Tuhan, sebenarnya juga tidak percaya dengan hal seperti itu. Tapi karena desakan dari keluargaku dan saudara-saudaraku yang lain, supaya aku ingin sembuh, aku dibawanya kembali ke tempat yang lain.
dari tempat lain ke tempat yang lain dan ke tempat yang lain. Seingatku sampai hari ini, ada 4 tempat yang aku kunjungi. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Berbagai cara sudah aku jalani pada saat itu. Namun aku masih merasakan sakit. Tetapi pada saat itu aku masih bisa berlari, masih dapat melakukan aktivitas setiap hari dengan baik. Namun ada kalanya rasa sakit itu muncul. Nah, teman-teman, pada bagian video ini aku cukupkan sampai di sini, dan aku akan sambung pada video yang selanjutnya. Aku beri judul video ini gejala pertama dari rasa sakit ini. Terima kasih teman setia mendengarkan aku, mendengarkan cerita dan kisahku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kalian yang terbaik.